Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Pada pagi hari ini, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Bapa yang mulia dan ajaib. Engkau Bapa yang kudus dan kekal. Kami bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada lagi sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami Tuhan untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, saat seorang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, kita dipanggil keluar dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Dia adalah terang dunia dan memanggil kita untuk menjadi terang di tengah kegelapan dunia ini. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1-5 mengatakan, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Dan dalam ayatnya yang ke-9-12 mengatakan, terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, dan Allah adalah Raja yang memerintah dalam kerajaannya yang berbeda dengan dunia ini. Dunia ini dikuasai dengan kuasa kegelapan. Dalam ayatnya yang ke-12, Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Tuhan Yesus telah meraih kemenangan bagi kita melalui karya keselamatan. Dalam Injil Yohanes pasal 28 ayat 18, Yesus mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Tuhan telah memberikan kuasa dan otoritas kepada orang percaya untuk mendatangkan kerajaan Allah di bumi agar kehendak Allah terjadi. Anak-anak Allah memiliki kunci kerajaan sorga. Kuncinya adalah percaya. Dalam Injil Matius pasal 6 ayat 19 mengatakan, "Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga." Orang yang terus-menerus membarui akal budinya
akan diarahkan Roh Kudus untuk semakin mengerti hati Allah, untuk berdoa sesuai kehendak-Nya, serta melakukan kehendak Allah bagi dirinya dan bagi generasinya. Ada 3 tipe kehendak Allah, yaitu yang pertama, kehendak Tuhan bagi seluruh umat manusia, agar semua manusia berdosa diselamatkan melalui karya keselamatan Allah dalam Tuhan Yesus Kristus. Dalam kitab 1 Timotius pasal 2 ayat 3 dan 4 mengatakan, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Akan tetapi, belum semua pernah mendengar tentang berita keselamatan, atau ada pula orang yang tidak mau percaya. Oleh sebab itu, kita harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, bahwa Tuhan Yesus telah datang ke dunia sebagai manusia, mati di kayu salib untuk menebus dosa, bangkit dari kematian, naik ke surga, dan akan datang kembali sebagai hakim yang akan menghakimi dan sebagai raja yang akan memerintah di bumi. Yang kedua, kehendak Tuhan bagi semua orang percaya, supaya orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi mengalami transformasi atau perubahan. Dalam kitab 2 Korintus pasal 5 ayat 17 mengatakan, jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perubahan hanya akan terjadi jika manusia lama ditanggalkan dan mengenakan manusia baru. Yang pertama harus diperbaharui adalah dalam roh dan pikiran. Selanjutnya, gaya hidup, cara pandang, dan tujuan hidup pasti selaras dengan kehendak Allah. Yang ketiga, kehendak Tuhan bagi tiap orang percaya secara khusus, agar masing-masing berjalan sesuai dengan karunia panggilan yang Tuhan sudah tetapkan. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 6-8 mengatakan demikian. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Orang percaya harus memilih untuk tertanam di sebuah gereja lokal untuk dapat dimuridkan dan bertumbuh menjadi dewasa semakin menyerupai Kristus. Dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 13 dan 15 mengatakan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Untuk melakukan bagiannya sesuai dengan karunia panggilan masing-masing, bertumbuh dan dipersatukan dalam kasih, agar dapat menjadi terang di tengah kegelapan dunia. Dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 16 mengatakan, daripadanyalah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Kita hidup di tengah sistem dunia yang gelap, tapi sebagai orang percaya,
yang telah menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kita tidak bergantung kepada sistem dunia, tapi kepada Allah sepenuhnya. Salah satu hukum yang berlaku dalam kerajaan Allah adalah jika orang percaya sepakat meminta dalam namanya, pasti akan dijawab karena berdoa sesuai dengan kehendaknya. Dalam kitab Kisah Para Rasul mengatakan, ketika Petrus dan Yohanes serta orang-orang percaya sepakat berseru kepada Allah dalam doa, maka goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus, lalu memberitakan firman Allah dengan berani. Doa yang unity sesuai kehendak Allah akan mengalirkan urapan dari Roh Kudus dan keberanian untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan atau menjadi saksi Kristus. Gereja yang berdoa akan menjadi gereja yang melangkah dengan urapan Roh Allah. Gereja yang berdoa akan menyatakan kuasa dan kemuliaan Allah. Gereja yang memberitakan firman, memuridkan jemaat, berjalan dalam takut akan Allah, dan memiliki kehidupan doa akan mendatangkan revival kebangunan rohani yang besar. Orang percaya atau gereja yang berdoa akan berjalan dalam dimensi spiritual yang penuh dengan mujizat. Itu sebabnya akal budi kita perlu terus diperbarui agar tidak menghalangi atau membatasi kuasa Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 20 dan 21 mengatakan, "Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku." Dalam doa, pujian, dan penyembahan, kita juga mencari kehendak Tuhan agar berjalan dalam poros kehendaknya yang sempurna. Oleh sebab itu, marilah kita kembali kepada kasih yang semula, persembahkan roh, jiwa, dan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah sebagai ibadah yang sejati. Bidang apapun, pekerjaan, profesi pelayanan kita sebagai warga kerajaan Allah, kita memiliki tujuan hidup yang sama, yaitu menjadi terang, menyatakan kuasa Allah, dan membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri dengan melakukan agenda pribadi, melainkan hidup dalam kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kesimpulan renungan pada pagi hari ini, sebagai orang percaya, kita telah dipanggil keluar dari kegelapan menuju terang Kristus yang ajaib. Yesus adalah terang dunia, dan kita dipanggil untuk menjadi terang di dunia yang gelap ini. Dengan percaya kepadanya, kita diberi kuasa menjadi anak-anak Allah untuk hidup dalam kehendak Tuhan. Kehendak Allah bagi manusia terbagi dalam 3 aspek utama. Yang pertama, kehendak Tuhan bagi seluruh umat manusia, yaitu agar semua orang diselamatkan melalui Yesus Kristus. Yang kedua, kehendak Tuhan bagi semua orang percaya, yaitu mengalami transformasi dan menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Yang ketiga, kehendak Tuhan secara khusus bagi tiap orang percaya, yaitu berjalan dalam karunia dan panggilan yang Tuhan tetapkan. Sebagai umat Tuhan, kita harus tertanam dalam gereja lokal, bertumbuh dalam iman, dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Gereja yang berdoa dan hidup dalam firman akan mengalami kebangunan rohani dan kuasa Allah yang nyata. Oleh karena itu, kita dipanggil untuk kembali kepada kasih yang semula, mempersembahkan hidup kita sepenuhnya bagi Tuhan, dan menjadi terang yang membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin.
Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi kita semua dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau Bapa yang ajaib dan mulia. Bapa yang kami sembah dan kami tinggikan. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas firman-Mu yang telah mengingatkan kami tentang panggilan kami sebagai anak-anak terang. Engkau telah menebus kami dari kegelapan, dan kini Engkau mengutus kami untuk menjadi terang di tengah dunia ini. Mampukan kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami semakin mengenal-Mu, mengalami perubahan hidup, dan berjalan dalam panggilan serta karunia yang telah Engkau tetapkan. Terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami, dan mampukan kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Ajar kami untuk kami pakai buat hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya berharap kepada-Mu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah, sembuhkan sakit penyakit umat-umat-Mu, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik bagi kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja dan menjalankan tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan patahkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami ke jalan-Mu yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.